Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembelajar, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Saya Erman Jaya Kusuma, Widya Iswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Di video Knowledge Capture kali ini, kita akan membahas mengenai dampak perubahan regulasi dan asumsi dasar ekonomi makro atau ADEM terhadap penerimaan negara bukan pajak. Pada video ini akan dibagi menjadi dua bagian. Mari kita simak video bagian pertama. Dalam pokok pembahasan, dampak perubahan regulasi dan asumsi dasar ekonomi makro atau disebut ADEM terhadap PNBP meliputi: pertama, proses penyusunan PNBP dalam APBN; kedua, dampak perubahan regulasi dan ADEM terhadap PNBP. Baik Bapak Ibu, pada bagian pertama ini adalah proses penyusunan PNBP dalam APBN. Sekilas dalam rancangan APBN 2025, perkembangan asumsi dasar pada tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut. Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro tersebut, maka postur RAPBN 2025 dapat diperoleh: pendapatan negara sebesar 2.996,9 triliun, perpajakan meliputi 2.490,9 triliun, dan PNBP sebesar 505,4 triliun. Belanja negara sebesar 3.613,1 triliun, belanja pemerintah pusat sebesar 2.693,2 triliun, dan transfer ke daerah sebesar 999,9 triliun. Defisit prosentase PDB sebesar 616,2 triliun atau sebesar 2,53%. Pembiayaan anggaran sebesar 616,2 triliun. Di samping itu, terkait dengan asumsi tahun 2025 lainnya meliputi tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrim, rasio Gini, tingkat pengangguran terbuka, indeks modal manusia, nilai tukar petani, dan nilai tukar nelayan disampaikan pula dalam RAPBN 2025. Konstruksi perumusan arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 terdiri dari target fiskal meliputi yang pertama, merespon dinamika perekonomian, kedua, menjawab tantangan, dan ketiga, mendukung target pembangunan yang diselaraskan dengan siklus perekonomian. Strategi fiskal atau disebut framework meliputi yang pertama, perpajakan, 2. PNBP, 3. Belanja pusat, 4. TKDD, dan kelima, pembiayaan. Adapun sebagai dasar baseline meliputi yang pertama, analisis histori, 2. Evaluasi kinerja, ketiga, mengidentifikasi tantangan, dan keempat, policy improvement untuk penyehatan fiskal. Sedangkan policy measure, ukuran kebijakan yang diambil adalah 5 hal sebagai berikut. Dan selanjutnya dilaksanakan quality control atau aggregate control untuk menilai keberhasilan dan mendukung pencapaian agenda pembangunan. Asumsi dasar ekonomi makro APBN merupakan indikator utama yang menjadi acuan dalam penyusunan besaran APBN dilaksanakan melalui rapat interdep asumsi dasar ekonomi makro APBN yang terdiri dari 1. Kemenko Perekonomian, 2. Kementerian Keuangan, 3. Bank Indonesia, 4. Kementerian SDM, 5. Kementerian PPN atau Bappenas, dan 6. SKK Migas.
Dari asumsi dasar ekonomi makro yang telah disepakati tersebut untuk menentukan besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Untuk menentukan formulasi PNBP dan faktor mempengaruhinya, hal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, baseline, forecast volume produksi, forecast harga, tarif existing, inflasi, pertumbuhan sektor real, spesifik, dan lain-lain. 2. Kebijakan, perubahan subjek, objek, dan tarif, SOT PNBP, relatif sulit di sepanjang diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, maupun kontrak kebijakan dalam SOT berada di sektor dan lain-lain. 3. Insidentil, pembayaran penagihan piutang, transisi perubahan kebijakan, dan lain-lain. PNBP berdasarkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau daftar isian pelaksanaan anggaran terdiri sebagai berikut. 1. PNBP sumber daya alam, SDA. 2. PNBP kekayaan negara dipisahkan atau kekayaan negara dipisahkan, KND. 3. PNBP lainnya. Dan 4. PNBP Badan Layanan Umum atau BLU. Stakeholder terkait dalam penyusunan PNBP meliputi 1. Direktorat Penyusunan APBN. 2. Direktorat PNBP KL. 3. Direktorat PNBP SDA dan Kekayaan Negara Dipisahkan. 4. Kementerian atau lembaga. 5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Alur dalam perencanaan PNBP dari kementerian ataupun lembaga sebagai berikut. Pertama kali, pejabat kementerian lembaga menyampaikan rencana PNBP kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, Kementerian Keuangan melakukan pertama, penilaian atas usulan target PNBP, dan yang kedua, pembahasan bersama pagu penggunaan PNBP. Dari hasil pembahasan tersebut diperoleh output, yaitu rencana PNBP indikatif. Dari rencana output tersebut sebagai bahan masukan review baseline yang selanjutnya menjadi pagu indikatif. Dari pagu indikatif tersebut disampaikan kembali ke kementerian lembaga yang bersangkutan untuk dipedomani sebagai perencanaan PNBP. Selanjutnya, pejabat kementerian ataupun lembaga menyampaikan kembali rencana PNBP ke pertama, Kementerian Keuangan untuk dilakukan penilaian atas usulan target PNBP yang disampaikan dengan mempertimbangkan realistis, optimal, potensi, dan asumsi, dan lain-lain. 2. Hasil penilaian tersebut menjadi rencana PNBP indikatif. Ketiga, rencana indikatif ini menjadi pagu anggaran. Keempat, sebagai bahan penyusunan nota keuangan RAPBN dan rancangan undang-undang APBN. Kelima, dilanjutkan sebagai bahan optimalisasi rencana PNBP hasil pembahasan pemerintah dan DPR. Keenam, pejabat kementerian ataupun lembaga mengajukan rencana PNBP hasil pembahasan pemerintah dan DPR. Selanjutnya, ketujuh, oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dilakukan penilaian dan penetapan atas usulan rencana hasil pembahasan dengan DPR atau optimalisasi. Menteri Keuangan CQ Direktorat Jenderal Anggaran menetapkan rencana PNBP anggaran dalam rangka penyusunan alokasi anggaran. Nah, demikian Sobat Pembelajar, bahasan kita terkait dampak perubahan regulasi dan asumsi dasar ekonomi makro atau disebut ADEM terhadap penerimaan negara bukan pajak. Bagian pertama. Terima kasih dan sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.